pikiran. Penyakit karena keturunan atau genetik itu hanya 10%. Maka kita nggak boleh takut berlebihan dengan penyakit keturunan, apalagi maaf kita mengucilkan, bahasa Inggrisnya ngeceng orang yang disinyalir punya penyakit keturunan, karena itu menularnya hanya 10%. Kadang masyarakat kita itu jahat, ada orang mau besanan bisa batal gara-gara calon besan itu dianggap punya penyakit keturunan. Mbak sampeyan arep ngepek mantu bocah kae to, Mbak? Iya dinane wis dadi, nek iso batalno, Mbak. Iku ngono bapake kencing manis, anake mesti kencing kecut kuwi. Enggak bener, kemungkinan nurun itu cuma 10%. Buktinya ada orang yang dianggap punya penyakit genetik ya, keturunan ya, punya anak 10, itu paling dari 10 anaknya yang keturunan penyakit itu paling maksimal cuma 2, yang 8 enggak gitu. Kemudian penyakit karena makanan, alergi luar maupun dalam itu hanya 15%. Nah yang 75% itu penyakit karena hati dan pikiran. Jadi banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi maaf, karena hati dan pikiran. Kakean pikiran sing gari loro. Makanya aku gak tau ngerti ana wong gendut kok watuk. Gak ada orang gila kok bersin, itu gak ada. Sehat, ngurus, padahal yo keleleran uripe. Kodanan kepanasan dirubung laler. Tapi sehat-sehat. Kemarin ketika Covid merajalela, orang gendeng yang terserang virus Covid 0%. Nggak ada orang gendeng kena Covid sehat. Makanya sama lek pengen sehat gendeng loh. Iya toh, 75% penyakit yang diderita manusia itu karena hati dan pikiran. Orang itu kalau kebanyakan pikiran, maaf, hatinya sedih. Kalau hatinya sedih, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Makanya laki-laki dengan perempuan itu relatif lebih cepat mati laki-laki. Ya ini maaf ya, yang laki-laki sampeyan siap-siap rontok gampang mati sampeyan. Kenapa? Karena pikiran laki-laki itu lebih banter daripada perempuan. Jangan di sini. Loh kok ora mesti? Wong lanang kuwi mikir ora patek ngomong. Lah nek wong wedok lak seneng ngomong ora patek mikir. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, itu suami suka bilang ke istrinya, mama itu nggak mau mikir, tapi lo gak mikir, makanya kok mikir. Saya itu atau apa? Macam ini sama wong lanang ora keras, dadi wong wedok. Dadi wong wedokku seneng ngomong, gak seneng mikir. Lah nek wong lanang seneng mikir, gak patek. Wong lanang ku lali, nek kakean mikir kuwi ndarai penyakit. Tapi nek kakean ngomong aman. Kalau wong kakean ngomong terus garai penyakit. Misalnya kakean ngomong kok garai penyakit, iki sing jilbaban gletak kabeh. Nah orang kalau kebanyakan pikiran, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Sehingga mohon maaf, saya mulai dulu awal-awal ceramah sampai hari ini metode saya adalah metode al-ngawuriyah. Ceramah dengan gaya humor saya kemas, tapi di humornya itu ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil. Kenapa? Ya biar kita itu nggak tegang-tegang, biar kita itu sarafnya nggak kaku, dibikin lemes, hidup ini dibikin happy. Allahumma sholli ala Muhammad.
Orang kalau sarafnya kaku itu gampang penyakitan. Gulu gak iso diongkek, dengkul gak iso ditekuk, angop gak iso balik. Makanya dokter itu kalau mau nyuntik pasien mesti sarafnya dibikin lemes dulu. Orangnya diajak ngobrol, sakit apa mbak? Ini perutnya pak dokter, sambil diisik-isik bokongnya ini. Terus diajak bercanda dulu, dan nikah belum mbak? Udah pak dokter. Anaknya berapa? 4 pak dokter. Loh kok banyak? Iya hihi cus. Jadi dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihihi. Karena kalau ketawa hatinya gembira, sarafnya kendung. Lek saraf kendung bokong empuk. Lek bokong empuk dicubres enak cus. Obat masuk roto dadi tombo. Lah orang kalau nyaprut betutut itu sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku bokongnya atos. Kalau bokongnya atos cubresan disalon. Kadang jarumnya sampai bengkok. Loh iya, retek-retek cetok. Akhirnya nggak sembuh. Nah manusia itu sarafnya lemes apa kaku, tandanya di bokong. Makanya kita nono, wong wedok lemu kapan guyu bokongnya mesti mau obat mabuk. Nah itu sarafnya kendung. Dibolting sepeda motor iso kocek kabeh. Jadi saya ulang, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Pertimbangannya, zaman pikir orang udah sakit pengen makan kesukaannya nggak boleh, malah parah penyakitnya, tambah loro. Kan umum tuh di masyarakat kita, di dunia kedokteran, mohon maaf ya, kamu ini kolesterol, jangan makan kacang, jangan makan kepiting, udang. Kamu ini lagi asam aurat, ya jangan makan ini, jangan makan itu. Sebenarnya nggak apa-apa, Rasulullah nggak pernah melarang. Coba carikan saya ayat Quran atau hadis yang melarang orang makan ini makan itu selama halalan thayyiban. Yang penting halal. Yang penting apa? Halal. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu karena berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat saja nggak boleh kok mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan. Asal halal dan tidak berlebihan, aman. Coba kalau pengen benar-benar sehat dalam urusan departemen perbadokan, ikuti polanya Rasulullah. Seperti apa? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, pasti sehat. Saya ulang, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kita kan enggak, meskipun enggak lapar makan, sekalinya makan kekenyangan, itu yang bikin kering. Kadang-kadang saya kasihan, ada Pak Sutri ya, pasangan suami istri udah agak sepuh, datang di acara pesta, makan itu prasmanan, ngambil sendiri, semua menu lengkap disediakan. Nah ini si suami udah agak sepuh, katanya sakit ini sakit itu, mau ngambil makanan itu dibentaki terus sama istrinya. Mau ngambil soto ditampel, ojo kuwi, pengen kumat penyakitmu, ganti mau nyiduk kikil yo ditampel meneh, kikil yo ora oleh. Terus no, nek pengen cepet mati, ganti rawon yo ditampel meneh. Diomongi gak oleh kok, mongan terus no orang ngurusi. Akhirnya si suaminya tinggal blongap dari urip matane tok wis mbok. Sehingga ini suami kena kolesterol, asam aurat, macam-macam, bukan karena soto, bukan karena kikil, bukan karena rawon, ya tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Nggak usah dibatasi, apalagi udah sepuh. Wong sepuh makan enak, tinggal jarang-jarang, makanya bahasa Jawanya gerang, segere kare arang-arang.
pengen ini nggak boleh, pengen ini nggak boleh, kasihan. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting satu halalan thayyiban, yang kedua tidak berlebihan, dan yang ketiga habis makan nggak usah diperiksakan. Garai konangan kok, garai konangan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, maksudnya gini, ayo hidup ini kita jalani dengan optimis, kita jalani dengan happy, kita jalani dengan senang. Nggak usah dibikin ribet. Hidup ini nggak boleh susah sama Allah. La takhaf wa la tahzan. Kamu nggak usah takut berlebihan, kamu jangan sedih. Disuruh seneng, disuruh gembira. Seneng itu hukumnya wajib, bahagia itu hukumnya wajib. Sampai setiap azan dikumandangkan hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi nggak boleh susah, nggak boleh sedih. Jadi kalau orang-orang ada prinsip hidup ini ada dua, ada susah, ada senang, saya nggak setuju. Memang hidup ini ada dua. Apa itu? Senang sama senang banget. Setuju nggak kira-kira? Bukan semangat toh. Jadi hidup ini adanya dua, bukan senang sama susah, tapi senang sama senang banget. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menentukan kehidupan hambaku sesuai dengan rasa optimismenya dia, bagaimana keyakinannya dia sama aku. Kalau dia optimis, yakin tak bikin bahagia, bahagialah hidupnya. Tapi kalau dia pesimis, dia kecil hati, ya dia akan mengalami nasib kehidupan yang seperti itu. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jangan pernah ada kebencian di antara kita, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada permusuhan. Diupayakan hati kita itu yang bersih. Karena begini ya, orang punya masalah dengan teman, dengan saudara, terus dia marah, disimpan di hati, dendam, getem, mangkel, lama nggak waras-waras. Ada apa enggak? Yang punya watak kayak gitu ada apa enggak? Biasanya laki-laki apa perempuan? Uangnya teko. Kayaknya sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Bener ya, jilbab coklat. Sampean lek punya masalah sama siapapun, terus akhirnya sampean loro, mangkel, getem, disimpen neng hati, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Bener, jilbab coklat. Oh kadang getem, mangkel, dendam sampai bertahun-tahun nih loh. Tenono ngangkat pitung turunan. Allah ya karim. Awas, itu resikonya kalau nggak jantung kanker. Nah kalau sekalian dibrol nih, wongnya dilabrak, nah itu mesti resikonya cuma stroke. Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Nah, kalau nggak pilih ya maafkan, jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang itu kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, hidupnya nggak bakal sehat dan nggak bakal selamat dunia akhirat. Karena salah satu tanda ahli surga itu adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Masa sih cuma gara-gara beda pilihan capres sama cawapres terus gak rukun? Ada apa enggak? Katrok itu namanya. Coba nggak boleh. Halo,
sampai dalam hidup kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio penyakit moh nyuwuk. Tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Itu loh. Orang kalau pemaaf itu hidupnya mesti enak, karena gini ya, dulur nggak dimaafkan itu bisa jadi musuh, tapi musuh dimaafkan jadi saudara. Betul. Makanya kadang sampai ono omongan ini, kayak mbak aku yo dulur tapi yo ngalah-ngalahi dulur, walaupun bukan saudara tapi ngalah-ngalahin saudara. Lah kayak mbak aku yo dulur tapi yo gak koyo dulur, petoke gak takokan. Wonten apa mboten? Ada. Wonten. Betul. Ketoke. Nah, maka subhanallah, jujur hari ini berkumpul bersilaturahim ribuan saudara, benar-benar saya merasakan aura-aura surgawi. Ya Allah, kita di sini bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji. Saya jadi teringat ada sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah itu punya malaikat sayyarin yang ditugasi keliling bumi, bahasa Inggrisnya the ngelencer. Jadi ada malaikat yang tugasnya ngelencer. Nyari apa dia? Ternyata mencari majelis-majelis taklim, mencari majelis-majelis zikir. Setelah didapati, para malaikat pada ngumpul. Jadi kayak gini, ini yang datang di majelis ini, manusianya dengan malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Percaya nggak? Kalau orang mukmin pasti percaya, karena itu yang cerita Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat yang ikut hadir di majelis ini, subhanallah. Nah, setelah mereka menemukan majelis semacam ini, mereka manggil teman-temannya yang masih di langit, halumu ilayya, kesini kalian, come here. Nah, bahasa Taiwannya loh, lai, hompau dah, lai. Habis ini ya, akhirnya pada ngumpul semua di sini. Batam ikut ngumpul, kemudian semuanya berdoa untuk kita, semuanya beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Nah, kalau yang memohonkan ampun itu malaikat, pasti diijabah oleh Allah. Diampuni dosa itu yang terpenting dalam hidup kita. Dalam pengajian semacam ini, dalam majelis sholawat, majelis zikir, itu yang paling penting itu diampuni dosa-dosa kita. Soal pengajian ceramahnya paham apa nggak paham urusan belakang. Orang paham ya wes, wae wong guyu melok guyu. Engko nek bar guyu terus takon pikirin apa mbak sing guyu mau. Enggak masalah. Wong wajibmu itu ndak paham kok. Wajibnya datang ke majelis ilmu. Wajibnya ngaji, ndak wajib paham. Terus kalau dosa-dosa sudah diampuni, hati kita bersih, dosa kita bersih, kita jadi dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, njaluk sak njaluk mesti dituruti karo Gusti Allah. Lek wis parek nang Gusti Allah, donga sak donga diijabahi Gusti Allah. Makanya ini rahasianya, kenapa maaf kiai-kiai sepuh itu dongane kok mandi, walaupun kadang-kadang ndak fasih. Wong donga iki trimo Allahumma inna nasaluka salamatan fid wa nafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah
kemungkinan ngandaban. Terus sijine ustad klinis fasih luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lemanya kopi nanti pilih-pilih meri-pilih. Ayyuhuma aqbalu indallah. Mana dari keduanya yang lebih diterima oleh Allah? Jawabannya bukan afsahuhuma, bukan mana yang lebih fasih dari keduanya, enggak, tapi awsaluhuma biruhihi ilallah. Mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah, mana yang lebih bersih dari dosa, mana yang rokoh jatuh, surokoh pingsan, bahasa Inggrisnya the kelenger, hampir 1 jam nggak sadarkan diri, megap-megap karena mendengar Allah yang keluar dari lesannya Rasulullah. Ayo coba sampean mas, sampean lagi jalan ditodong orang pakai pisau di perut sampean. Ayo siapa yang akan menolongmu? Jawaban Allah. Insya Allah amblesnya malah jeruk. Brus. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Gitu loh. Mbah Yai Mutamakin Hajen Waliullah Pati Jawa Tengah itu pernah waktu penjajahan dikepung sama Belanda, mau ditangkap, udah ke pojok di rimbunan pepohonan, dikepung, udah nggak ada jalan mau kemana-mana. Lo Belanda tinggal nangkep aja. Ini Mbah Yai Mutamakin baca ayat waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'usyainahum fahum la yubsirun. Hilang, Belanda nggak bisa nangkep. Nih tak ijazahkan ke santri-santri saya, anak-anak yang di pondok, kalau ada masalah baca ayat itu, pemeriksaan aman. Dia malno, pernah dia naik sepeda motor di jalan raya pas ada razia polisi, dia nggak pakai helm, itu banyak yang ketilang, dia nyantai, punya ayat waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'usyainahum fahum la yubsirun. Lewat, alhamdulillah, prit ketilang. Waja'alnanya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Gitu loh. Makanya orang dulu itu kalau nolak hujan itu nggak usah pakai ayat aneh-aneh, doa aneh-aneh. Dongane iki Jawa nyel. Langit ora sida udan. Udano mek sak uyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terang kok udane. Loh, saya pernah pengajian, tengah-tengah pengajian, tengah-tengah ceramah, jamaah yang wis enak-enak duduk tertib kayak gini, karena hujan pada berdiri mau buyar. Bang aku, ojo bubar, tenang. Yang bikin hujan Allah, yang bikin terang Allah. Kita berdoa minta kepada Allah, mesti terang. Aku bengoknya gak perkara apa-apa, aku mau kodanan dewean. Yang lain buyar, aku ceramah sendirian itu gak lucu. Akhirnya berhenti semua, takjak baca Fatihah, tabat 3 kali, baca sholawat. Alhamdulillah. Terang weh. Ada itu di videonya, ada itu di Anza Channel itu ada. Ada. Makanya saya kalau nanti di daerah situ sekarang pegel nyuwuk saya. Dan semua orang bawa air, waduh botol, apa minta bertanya, apa minta doa, anak saya mau ini. Oh, sampai kentekan abang. Memang kayak gitu. Tapi pernah juga kayak gini, tendanya lengkap, hujan ada Fatihah, tambah terus sholawat, tambah terus. Akhirnya aku lagi ngaji nang daerah kono suwukku gak payu blas. Karena masyarakat kita itu memang kayak gitu. Doanya sama, tapi kekuatannya berbeda. Karena apa? Hayatun ruhaniyahnya yang tidak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mohon maaf, tongkatnya Mbah Yai Khalil Bangkalan itu diserahkan ke Mbah Hasyim Asy'ari, perantaranya Mbah As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Itu jadi NU, organisasi terbesar di dunia.
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di dunia, diilhami dari tongkatnya Mbah Yai Khalil Bangkalan. Ayo coba, tongkatnya Nabi Musa, ayo pukulkan ke Laut Merah, jedek, terbelah, dilempar ke lapangan, jadi ulo gede, keloket-keloket, menguntal, membadok loh, dan menyaplok ulo-ulo gawiannya tukang sihir Fir'aun. Nah itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang pegang tongkat siapa? Nabi Musanya yang hebat. Loh misalnya yang pegang tongkatnya Nabi Musa itu kok wih sing ora hafal kunut kuwi. Aku seeling makhluk kuwi. Nah itu yang enggak hafal kunut itu. Dilempar ke lapangan, ya tongkatnya diem, yang keloket-keloket malah tongkatnya diam. Sehingga dalam bahasa sederhana saya, apa di tangan siapa bisa jadi berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Orang ngerti nih, wong pekok ini orang ngerti. Apa di tangan siapa bisa jadi berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Loh, tongkat di tangan Nabi Musa dengan tongkat itu di tangan sing gak hafal kuno kuwi, fungsi dan kekuatannya bisa jadi berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini saya lanjut ya, fadilahnya ngaji kayak gini. Makanya saya salut 29 tahun FKKB WIT. Singkatan kok akeh menurut. Ini awang-awang cerdas yo angel ngapalno ngene. FKKB WIT. Singkatannya dowo-dowo. Ini supaya lebih semangat terus ngajinya, di samping dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan itu yang terpenting. Halo. Sarana termudah masuk surga bagi sampean itu yang ngaji. Karena mohon maaf ya, kalau lihat dapuran-dapuran model kayak gini, potongan-potongan model kayak gini, mau masuk surga lewat jalur tahajud gak mungkin. Kok wajahmu ini wajah buret, gak mungkin lah. Nek potonganmu kepengin mlebu swarga lewat jalur tahajud gak mungkin. Iki sing potongan sebelah kan. Yang sebelah sini mau masuk surga lewat jalur puasa terus kayaknya berat kok, lemu-lemune ngono. Wong nek ahli poso ki ora kok gembrot-gembrot ngene iki. Eman wayu mbrot. Sampean yang sebelah sini yang cantik-cantik ini. Tapi pekok. Mau masuk surga lewat jalur haji, potonganmu abot. Wong duitmu sering mbok kirimno gendaanmu sing nang Korea. No. Utangmu ora lunas. No. Sampeyan budal rene iku bondo utangan. Duit diambur-amburno kena lanangan. No. Bawa bandu Abah Hamzah nggak mungkin. Nggak mungkin enggak. No. Terus yang paling mudah, sarana termudah masuk surga yang lewat jalur thalabul ilmi dengan jaminan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke satu tempat untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke satu tempat untuk ngaji,
maka dimudahkan jalannya menuju ke surga. Semakin rajin ngaji, semakin mudah jalannya menuju ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Belum selesai kok mulai koyo kuwi terus sampai piye. Itu berarti kan dia mencari jalan lain. Yo, gue malah ngetokno anake. Oh, mau pindah tempat, ya udah. Aku takutnya itu menghindari infak. Karena biasanya pertengahan kan mesti ada infak keliling. Terlebih ini. Udah. Oh, sudah. Hah? Sudah. Yang kedua yang belum. Sudah. Oh, yang ketiga belum. Sudah 2 kali. Ya udah 2 kali kok. Ya udah. Hah? Udah. Terus gini, nanti tak jalurkan ke situ. Malaikat nanti setelah kita selesai ya, setelah kita selesai nanti, makanya jangan sampai nggak selesai. Harus selesai sampai doa. Setelah selesai ini nanti malaikat balik, terus ditanya sama Allah, min aina jitu wa huwa a'lam. Di hadis itu disebutkan Allah bertanya, kalian dari mana? Padahal Allah sudah tahu. Tapi Allah nanya. Nah, ini ilmu buat kita untuk mempererat persaudaraan. Kalau ketemu sama saudara itu nyapa, nanya, bertegur sapa, senyum. Itu loh, contongmu itu loh bunyikan. Gak tahu contong ya? Bahasa Inggrisnya the congor. Itu jangan bertutur aja. Nanya. Bukan dikatain kok. Kayak misalnya sampean tahu kalau teman sampean mau ke pasar, itu sunahnya nanya, Mbak ke pasar Mbak. Yang ditanya, oh iya gitu. Oh, ngono kuwi sudah tahu nanya. Kadang-kadang pancen sing ditekoi gregene. Mbak ke pasar Mbak, enggak nang kuburan. Terus ngerti nih pakaian ngene iki ning pasar. Itu etikanya tetap nanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong pinter-pinter kayak yang ngono. Pernah lihat upacara bendera enggak? Pernah lihat upacara enggak? Nah, itu inspektur upacara sama komandan upacara itu kan udah sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap mengikuti upacara. Menunggu komandannya yo lapor. Upacara siap dilaksanakan. Loh, inspekturnya yang janai kok laksanakan. Padahal harus pada ngerti nih. Masa ada inspektor dilapori kok lapor upacara siap dilaksanakan, wes ngerti. Yo ndak yo laksanakan, padahal udah sama-sama tahu. Maka Allah nanya, hai para malaikat, kalian dari mana? Akhirnya mereka jawab, dari Thailand. Neng taman apa itu jenisnya? Oh, taman Thailand. Jadi Allah nanya lagi, lo ngapain ke sana? Oh, di sana banyak orang ngumpul ya Allah. Banyak banget, laki perempuan, ada yang lemu, ada yang kuru, banyak. Malah yang perempuan itu ada yang lipstiknya itu kekandelen, ada yang alisnya dijabuti terus diganti stangnya sepeda motor, ada yang giginya dipageri. Pokoknya banyak banget. Terus Allah nanya, ngapain orang-orang pada ngumpul? Mereka sholawatan, zikir, doa dan ngaji. Terus mereka itu maunya apa sih malaikat? Mereka pengen rahmatmu ya Allah, pengen ridhomu ya Allah, pengen surgamu ya Allah. Terus Allah nanya, lah apa mereka udah tahu surga? Udah pernah lihat surga? Ya belum tahu aja udah kayak gitu kepinginnya ya malaikat. Andaikan mereka udah tahu beneran surga kayak apa, mesti lebih kepingin lagi. Jadi malaikat nggih menawi belum tahu aja udah kayak gitu kepinginnya, apalagi kalau bener-bener sudah tahu, tambah masya Allah nanti kepinginnya. Tapi ada ya Allah laporannya malaikat yang dari tadi itu
kluk saja. Apa ngantuk kan? Enggak. Laper. Punya masalah. Masalahnya apa? Terus disebutkan sama malaikat. Udah, Allah kemudian berkata kepada para malaikat, "Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikat, aku ridho kepada mereka semua." Yang ngajinya sampai selesai. Nah ini belum selesai kau udah berdiri. Saksikan wahai para malaikat, itu yang berdiri nanti sampai rumah anyang-anyangan. Terus duduk lagi. Halo, halo, saksikanlah wahai para malaikat. Nah, dia lari-lari kecil, rupanya agak kebelet. Semua yang hadir di majelis itu aku ampuni dosa-dosanya. Ini sarana bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Gini loh, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya kita mengakseskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilanjut apa enggak ini? Iya, ada yang pulang 1-2 ya wajar karena dia ikut orang. Tadi udah janjian sama majikannya, kamu tak kasih libur tapi jam sekian harus sudah nyampe rumah. Saya tahu itu orangnya yang keplok-keplok. Maka sampean ini beruntung, banyak loh saudara-saudara sampean yang sebenarnya pengen hadir di majelis ini tapi nggak dikasih izin sama majikannya. Banyak banget. Itu kemarin saya baca di komen-komen itu, waduh, abah sayangnya ini kok lagi konien kok. Konien. Aku ya ora ngerti konien ki opo. Pengen banget datang tapi kok lagi lebaran tadi ya. Masya Allah, yes. Pokoknya beruntung banget sampean. Jadi ini nanti saya juga nggak bakalan lama-lama. Kan kita belum bagi-bagi sarung, belum apa, saya tak cerita dulu. Dengerin dong. Jalan yang pertama bagi sampean untuk paling gampang masuk surga tadi apa? Sarung gundul. Tapi atau bener nih? Wis kuno to ora hafal. Halo. Jalan yang pertama tadi apa? Ngaji. Bagus. Bagus. Pokoknya jangan error kayak uteknya cahui. Nah, sekarang jalan yang kedua. Tolong perhatikan. Ada seorang sahabat. Ini dia ngerasa apa ya? Dia ngerasa keibadahnya itu kurang semangat. Pokoknya kalau disuruh rutin tahajud tiap malam nggak kuat. Disuruh puasa terus juga nggak mampu. Disuruh zikir 15 menit kok sikile geringingan. Nah, ini dia matur gini sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini lemah. Saya tahu dalam Islam banyak amal-amal yang menghasilkan pahala besar, yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah, yang bisa mengantarkan manusianya menuju ke surga. Sehat toh, alhamdulillah sehat. Dan saya ini orangnya tidak kuatan ya Rasulullah. Tolong akhbirni ya Rasulullah, berikan aku kabar, tolong kasih aku pelajaran, amalan, satu amal saja yang ringan, mudah, pokoknya amalan yang enteng, gampang lakonane, tidak memberatkan, tidak merepotkan. Kalau aku kerjakan, aku bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah, Ki temanku, yang tahajud tiap malam, ya, aku tak lihat dari rumah. orang-orang yang ahli puasa,
orang-orang yang ahli berjuang, ahli ibadah apapun, Enggak, Samsu yang pahalanya ini, bisa Bang. kalah sama aku, dan aku bisa membalap mereka kelak di surga. Aku lebih duluan masuk Ini kan surga secara dibanding penagihan dengan mereka. kartuku. Ini kan 3 bulan nakalan, sekali. pokoknya pikirannya kayak bocah kuwi. Singale orang. Iya. Jaluk amal sing Kamu enteng daftar, lakonane seluruh gampang, majikan kan, ora yang abot, 3 ora bulan sekali repot, itu lo bayar. tapi hasilnya gede, Iya. bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah, bisa mengalahkan orang-orang yang ahli qiyamul lail, bisa mengalahkan pahala dari orang-orang yang ahli jihad. Kemudian Nabi tersenyum dan Nabi berkata, gampang, ada amalan yang mudah dan ringan, tergantung kamu mau apa enggak. Yang pasti kamu mampu, tapi persoalannya kamu mau apa enggak. Kalau amalan itu kamu lakukan, pahalamu bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, ayyakuna lisanuka rotban bidzikrillah, basahi terus bibirmu dengan zikrullah, sanganggure lambemu. Halo, pesennya Nabi gitu, basahi terus bibirmu dengan zikrullah. Bibir kita terus dibasahi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa istimewanya zikir, ya, karena memang zikir itu kelihatannya enteng, remeh, tapi nilainya sangat mahal, sangat penting. Sampai Nabi menyatakan, az-zikru ruhul a'mal. Zikir itu adalah ruhnya amal, nyawanya semua amal. Jadi semua amal itu ibarat jasad, zikir adalah nyawanya. Amal apapun, mau itu sholat, mau itu zakat, mau itu puasa, mau itu haji, kalau nggak ada zikrullahnya, kalau nggak ada zikirnya, itu ibarat jasad tanpa nyawa. Berarti nilainya sama dengan patung, sama dengan boneka, bahasa Inggrisnya the golean. Ayo mas yang sebelah sini, misalnya ya ada boneka cuantik kepoy semlohai, aduhai, imut yahut bahenol menomenol semok kebelenok kemontok kementek mentek kinyis kinyis mengis mengis moblong moblong bahenol denok denok debleng. Kelambinnya wapi, bodine masya Allah koyok gitar Spanyol, lekuknya loro ngene, jadi nek disiutik hui hui, nek buringnya kan hui ngene kok, nek lekuknya loro kan hui hui. Jadi jangan ngono tenang mas, tapi boneka sampean gelem rabi, sing gelem ya sing rapal ngono tok kuwi mas. Ya enggak mau lah, enggak ada nyawanya kok. Gini loh, amal apapun kalau enggak ada zikirnya, itu nilainya hanya jasad tanpa nyawa. Nah maaf, koyok gombal kemlimpro, ini bahasa Jepangnya gombal mugiyo. Nah ya itu kalau enggak ada zikirnya. Coba kalau enggak percaya, rukun Islam ini amalan paling pokok dalam Islam, betul? Allah ya karim, aku pertentangan kok sing betul. Amalan paling pokok dalam agama Islam itu namanya ya rukun Islam. Ada berapa? 5. Semua adalah wadahnya zikir, semua adalah media untuk zikir. Ini saking pentingnya zikir. Kalau nggak percaya, rukun Islam yang 5 itu adalah media untuk berzikir, sarana untuk berzikir, wadahnya zikir. Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Jelas, asyhadu an la ilaha illallah, menyebut tauhidnya Allah, zikrullah. Jelas,
nyebut ketauhidannya Allah, zikir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir menyebut risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam nomor 2 apa? Sholat. Jelas. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi sampeyan sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian entul-entul jadi gulik-gulik gendut, sub jendik sampai terakhir gobek-gobek. Itu adalah media untuk berzikir, sehingga setiap gerakan sholat ada bacaan doa dan zikirnya. Betul? Betul? Maka apapun yang menghalangi kita dari mengingat Allah selama sholat harus kita hilangkan. Karena itu memutus zikrullah sampai sholat itu nggak boleh menahan lapar, menahan maaf, 2 lubang yang di bawah. Kalau dihadapkan pada pilihan, misalnya ya waktu sholat udah masuk, sampean lapar, makanan udah tersaji, ini aturan dalam fikih, sholat dulu apa makan dulu? Bukan yang mangan mesti nyaut, tapi memang itu betul, aturannya makan dulu baru sholat, jangan sholat dulu baru makan. Kenapa? Kalau sholat dulu baru makan akan memutus zikrullah. Mesti sholat eling panganan, nggak mungkin bisa khusyuk lah. Allahu Akbar kabir walhamdulillah salah adem nih kok. Allahu Akbar, akhirnya sholatnya dicepetno. Apalagi pas wayah rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lah kupinge krungu bar aduh kucing tenan iki kowe wae. Apane salate gak dicopeti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gak ada wiridan malah wayu nili. Lah tenang. Tenang toh. Makanya suruh makan dulu baru paham? Karena memutus zikir, sehingga nggak boleh menahan maaf, 2 lubang yang di bawah itu. Tak cetoy, nggak boleh menahan pipis. Apa ya bahasanya ya? Manuk. Kami ora tau pindah jauh. Orang itu ngempet nguyuh gak itu? Rungokne toh? Wong sholat kok karo ngempet nguyuh. Apa maneh wong lanang uyuhe metit no pucuk. Engko lagi geden, sok kelenyer. Ya itu yang mesti batal lho, sing guyu pengalaman gitu ya. Lagi uyuh wis metit no pucuk. Nggo watuk kelenyer. Nggak boleh diempet. Tuh, lagian menahan kencing itu dari segi kesehatan juga nggak bagus. Garai prostat, garai kencing, batu, macam-macam. Kenapa sih harus diem-eman? Gara-gara males wudhu. Gara-gara males wudhu. Nah sholatmu ya nggak mungkin bisa khusyuk lah, mau sholat kalau ngempet. Kelihatan kok. Udah dibesarkan dong. Udah pol. Makanya kalau kudu pipis, dengerin toh. Bahkan habis wudhu mau sholat kok kudu pipis, udah wes nanti tokno tur wes wudhu lagi. Apa sih wong air yang nggak beli, air yang nggak susah gitu loh. Wes nanti tokno tur nah itu ya yes. Wong beda suaranya nek lanang tur keratak-keratak, nek itu yes terus ono ya mbok ngono kok ya tak teliti yo. Ya wes. Weh nang cawi maneh ndak wudu meneh. Paham? Paham? Maaf, nggak boleh pula nahan kentut. Ya nggak mungkin iso khusyuk lah. Kadang-kadang ini perkara eman, habis wudu dingin males wudu lagi. Wudu ngentut yang melaku sampai karo micuk-micuk nang ngempet. Ngapain pakai kayak gitu? Lah sholat kok ngempet ngentut ini jajal. Mesti cuwepet mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu kalau pertahanannya kuat, dan kalau pertahanannya nggak kuat, wis diempet pak gak metu kan tambah dowo.
Ya nggak mungkin iso khusyuk. Nah ini kenapa? Karena menghalangi kita dari zikrullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Di mana nilai zikirnya? Coba orang mau ngeluarin duit, mau ngeluarin sembako macam-macam, padahal nyarinya susah loh. Susah nggak nyarinya? Susah. Diwangi ngosek WC, direwangi ndak karo-karuan, kerja di pabrik petentengan. Halo, nyarinya susah. Lo kok mau-maunya toh dibagi-bagikan? Kenapa? Karena zikrullah, karena ingat kepada Allah. Mau bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, karena ingat Allah. Lagi mau bagi duit, bagi sembako, nggak ingat Allah, itu namanya caleg. Nah kalau nggak caleg, mau calon opo? Nah, itu bagi-bagi tapi bukan karena ingat Allah, karena pengen dipilih. Halo, rukun Islam yang keempat apa? Apa? Puasa. Loh, makanannya sendiri, minumannya sendiri, halal, istrinya sendiri, suaminya sendiri, halal. Tapi kok mau mengempet? Jadi karena ingat sama yang punya aturan, yaitu Allah Subhanahu. Coba rukun Islam yang kelima, haji. Oh jelas, media untuk zikir, seluruh pakaian dilepas, semua atribut ditanggalkan, jabatan, kedudukan, apapun dilepas. Kalau udah membaca talbiyah, benar-benar fokus, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan diri dengan tulus. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku menghadapmu dengan membawa dosa-dosa. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo coba yang mau ikut membacakan, saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Ke sana nanti wong tanganku merono kok. Nah iya, harusnya kan ke sana toh. Nah aku rono kok mbok ameni. Rono kok. Oh bener ya rono ya. Segoro. Ya Allah. Ayo pokoknya mudah-mudahan yang mau ikut baca talbiyah ini dimudahkan Allah untuk ziarah Haramain Makkah Madinah. Amin. Amin rabbal alamin ya Mudah-mudahan Allah. dimudahkan Allah untuk bisa menjalankan ibadah umrah. Amin. 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 Lancar rezekine. Amin. Gampang urusane. Amin. Gampang golek utangan. Sing diutangi lali ora nagih. Kok seneng ya? Coba kalau udah baca bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mas yang pakai mic nggak usah mas, yang lain suaranya nggak terdengar. Oh lo kandani. Ayo coba yang ikhlas, ke? Yang ikhlas. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, keluarga kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk bisa ziarah Haramain, ziarah Makkah Madinah. Ini sementara bayangkan dulu, gambarkan dulu, bayangkan dulu, yakinkan bahwa penjenengan pasti akan bisa mengitari Ka'bah yang mulia itu, bertawaf. Panjenengan pasti akan bisa bersaing antara Safa dan Marwah. Bayangkan panjenengan pasti akan bisa bersimpuh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Labbaik la syarika
Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika. Udah, kalau udah membaca itu terlebih di depan Ka'bah, perasaan kayak enggak di alam dunia. Demi Allah, Amin, amin, rabbal alamin. sejahat-jahatnya orang, sekeras-kerasnya hati, kalau udah berada di tanah suci, terlebih di pelataran Ka'bah, itu rasanya sudah kayak nggak lagi berada di alam dunia. Wah, itu betul-betul media zikir yang sungguh sangat luar biasa. Makanya pantas ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, adakah amal yang lebih hebat daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji? Nabi menjawab, ada. Apa itu? Zikrullah. Beruntung sekali kita umat Islam diberi media oleh Allah berupa alat sarana untuk sebo menyambungkan diri kepada Allah. Di antaranya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari semalam minimal kita diberi kesempatan 5 kali oleh Allah untuk sebo, menyambungkan diri, mengakseskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung banget, pagi betul kita udah berusaha untuk disambungkan dengan Allah melalui seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah dipanggil untuk mengakseskan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat HP, mau habis baterainya wis mulai dicas. Nanti begitu menjelang habis baterainya zuhur, kita dikasih kesempatan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngecas meneh, ora ape ora laris lambemu. Asar ngecas maneh, maghrib ngecas maneh, isya ngecas maneh. Maka walaupun nanti sampeyan sudah mati, cetoke sing lambe putih wis dilokas. Sing rapal kunut iki lho. Selama waktu di dunia ini sering mengakseskan hidup kepada Allah yang Maha Hidup, maka walaupun kamu nanti sudah mati, tapi hakikatnya kamu akan terus hidup. Maka orang baik itu usianya lebih panjang daripada umurnya. Orang baik itu hidupnya lebih panjang daripada umurnya. Walaupun zahirnya sudah mati, tapi hakikatnya tetap hidup. Contohnya para aulia, para walinya Allah, para kekasih Allah. Orang bilang jasadnya udah meninggal, tapi nyatanya ngundang orang itu tiap hari yang datang ribuan. Jare wis mati, tapi ngundang uang saben dina sing teko ribuan. Waliane sampean ketoke isih urip tapi hakikate, nah maka boleh disebut batang melaku-melaku. Duh, lah iya. Kalau di bedanya bisa. apa? Kalau Zikrullahnya di siaran kita. langsung nggak bisa. Oke. Kalau dekat ya dekat. Ini masih ada infak lagi apa enggak? Halo? Masih ada infak 1 kali lagi. Mohon kesadarannya, ya. Mohon waktu, ada yang mau login. Oh, mu'alaf. Sebelum doa nanti mohon ada mahallul qiyam. Oke, ini kita infak dulu. Habis ini bagi-bagi sarung. Habis ini terus Kayak mau koyo proses nggak ada mu'alaf, yang kita kayak doa bareng-bareng. Oke? aku tadi hanya dibuat Ribut. itu tadi terus masuk iya satu tinggal satu. Lagi, monggo. seribunan nggak ada yang kalau nggak ada itu aku kasih. Oke. Tadi aku juga ya, Mas. Oh. Tim Tapi ya nggak Hadroh, apa-apa lah kalau nggak Tim Hadroh. dipaksa kok. Tuhan mohon maha para tahu, jemaah ya Tuhan maha tahu. keikhlasannya, kesadarannya, selama tidak ada
selama tidak ada hajat yang betul-betul darurat, mohon dengan hormat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Saya sendiri juga nggak bisa Aku beliin berlama-lama apa ya tadi? karena nanti jam 4 saya harus sudah geser Enggak ke ada bandara. saya, enggak ada. Aku bingung kok ini ntar paling 100-an Geleng, loh adanya. Ya, saya nanti karena insya Allah Hah? dari Taiwan ini besok tanggal Kalau ada nggak 12 apa-apa dan ya, nanti 13, aku lihat 2 hari dulu ya. berturut-turut saya ngaji di Hongkong. Jadi ini nggak pulang tapi langsung sambung ke Hongkong. Mohon doanya nggih. Mohon doanya nggih. Ayo monggo disiapkan infak terbaiknya. Monggo panitia jamaah keikhlasan panjenengan ini juga merupakan bagian dari sarana untuk mengakseskan diri kepada Allah, sekaligus sarana paling mudah bagi kita untuk menuju surga Allah. Sampai tadi ngaji, yang kedua zikrullah, yang ketiga adalah sedekah. Karena sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Di antara bala terbesar adalah masuk neraka. Maka bala bencana yang berupa masuk neraka bisa tertolak dengan kita bersedekah. Insya Allah diselamatkan dan dibebaskan dari api neraka. Pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sambil kita sama-sama baca sholawat asril. Mudah-mudahan negara kita diberikan aman. Mudah-mudahan kita semua yang di sini panjenengan semua diberikan aman, selamat dalam bekerja, Amin. dalam menjalankan aktivitas. Kemudian hasil dan rezeki yang didapat benar-benar manfaat dan barokah. Amin. Allahumma Amin. sholli ala Muhammad. Sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina.
Allahumma sholli ala Muhammad. Wakili panitia mengucapkan terima kasih infak, sedekah dan jariyah panjenengan semua. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan menjadi jariyah yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah. Insyaallah akan sebagian dipergunakan untuk proses pembangunan masjid. Sekaligus sekarang mohon keikhlasan panjenengan semua untuk isyhad, menjadi saksi dan mendoakan saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin memeluk agama Islam, menjadi saudara kita dalam akidah, saudara kita dalam iman. Sekaligus mohon didoakan mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Mohon ikut disaksikan nggih, dan dengan ikut menyaksikan bagaimana saudara kita ini akan memeluk agama Islam, dan otomatis secara bertahap sanggup menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dengan konsisten. Monggo mikir, mohon dikasih mikir. Ya. Monggo agak maju lah Bapak. Agak maju sini. Saya oke. Kula ten nginggil. Pakai mic ya. Yo kenalan dulu dong, masa nggak kenalan dulu? Kenalan dulu, non sewu. Jawi ya. Asli Jawi. Jawinya putih. Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Banyuwangi kecamatan putih. Purwoharjo Cineragung. Purwoharjo Cineragung. Namanya sinten? Eko Wedayanti. Eko Wedayanti. Saking Banyuwangi. Sampun dangu teng Taiwan. Nantos kawak. Ampun, dangu datang Taiwan. Panjenengan kepingin ngrasuk agama Islam. Sing ngengken sinten? Kula piyambak. Kesadaranipun piyambak, boten enten sing maksa. Soalnya ndak boleh lan idrara fiddin dalam Islam, ndak boleh pemaksaan dalam beragama. Napa yang melatar belakangi, yang mendorong panjenengan kok kepingin ngerasuk agama Islam? Pripun nggih? Pun mantep masuk teng agama Islam. Sampun mantep masuk agama Islam. Mangke yang sampun mantep masuk teng agama Islam, nyuwun kanthi saestu ampun medal malih. Nggih. Agama niku ampun didamel permainan. Jangan login, log out, login, log out, login, log out. Jadi nganti kula suwun kanthi sanget, kalau memang ini benar-benar merupakan kesadaran dan keikhlasan panjenengan tulus saking manah saking hati, nyuwun panjenengan sing mantep lan secara bertahap panjenengan bersedia dan sanggup untuk belajar Islam, kemudian menjalankan terutama sholat secara perlahan-lahan. Mboten Mbak Nggih? Mboten Mbak Nggih? Mbak Eko Wedayanti. Nggih. Para jamaah nyuwun nderek dipun sakseni nggih. Nggih. Tolong ditirukan kula sing ikhlas lesane Mbak Eko Ora apa-apa, Wedayanti. kok tidiono ora apa-apa, malah penak aku. Terus Tidiono. pikiran dan Nggak hatinya apa-apa, malah panjenengan yang mantep, yang ikhlas mengikuti kata hati, mengikuti kebenaran agama Islam. Mboten nggih? Ditirukan kula. Tolong jamaahnya tertib, khidmah. Mohon kesadaran dan keikhlasannya panjenengan. Nggih? Monggo dipun sakseni sareng-sareng. Doaken kula nggih. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Amin, amin robbal alamin. Satunya juga. Ya nanti doanya bareng-bareng. Oh enggak bisa Jawa. Oh asli Jakarta. Dari mana aslinya? Pakai mic. Aslinya mana? Oh aslinya Manado. Aslinya Manado. Namanya? Manado ya. Yanti Yosepa Anugrah. Yanti Yosepa Anugrah. Nah saya nggak kepingin tahu agama asalnya apa, tapi Mbak Yanti kepingin jadi mu'alaf, kemudian memulai agama Islam. Nggak ada yang maksa Mbak Yanti ya? Nggak ada. Nggak ada yang maksa.